Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan spesial kali ini, Om akan mengajak kalian melihat salah satu koleksi terbaru Om Bos. Sebuah mobil yang sangat ikonik, sebuah mobil yang sangat legendaris, sebuah mobil yang sangat spesial. Dan tak lain dan tak bukan, dia adalah sebuah Land Rover Defender keluaran terbaru. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Om akan ajak kalian untuk melihat lebih detail mengenai mainan terbaru dari Om Bos ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian lanjut, kalau boleh, tolong di follow dulu Instagram Om Bos @ascienti. Baru, yuk kita lanjutin nonton lagi. Sip, jangan di skip videonya. Kalau kalian suka nanti boleh kalian like videonya. Kalau kalian belum subscribe nanti setelah nonton video, kalian boleh subscribe jika kalian berkenan. Dan buat kalian yang merasa video ini bisa berguna untuk teman-teman yang lain, mohon di-share juga ke teman-teman semua ya. Oke, sekarang tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjutkan video ini. Nah, inilah mobil kita, sebuah Land Rover Defender 110 P300S. Jadi itu adalah tipenya, namanya panjang ya. Nanti Om jelasin kenapa namanya begitu panjang. Kita lihat dulu bagian depannya. Mobilnya sendiri berwarna hitam, Santorini Black, warna abadi yang nggak pernah salah. Mobil apapun kalau warna hitam biasanya keren, apalagi Jeep, memberikan kesan super gagah. Kita lihat dulu kap mesinnya, ini yang paling mencolok ada tulisannya Defender. Ini merupakan logo kebanggaan, sebuah ikon 4x4, di mana Om yakin semua pecinta 4x4 pasti kalau dengar nama ini udah tahu deh mobil apa dan dari mana. Mantep. Kap mesinnya sendiri kayak begini, ini ada aksen-aksen ini. Cukup menarik aksen-aksennya, jadi kesannya maco dan gagah. Kita lihat dia punya kap mesin, lekukannya juga luar biasa seksi dan boxy. Di sini juga ada kayak dia punya tarikan yang kayak sculpted gitu ya, jadi kayak dipahat naik set. Sini, di sini dia turun lagi set. Sama di sini ada lagi aksen yang sama seperti bagian sana. Ini memberikan kesan seperti plat bordes gitu ya, tapi ini sih bukan plat, cuman seperti aksennya seperti itu. Terus kita lihat lampunya turun ke sini, lampunya sudah sangat modern, sudah luar biasa keren, sudah LED tentunya, ada DRL-nya segala. Kita lihat ke sini, bagian bumper, ada aksen-aksen berwarna silver, jadi nggak monoton, hitam semua. Tidak ada ornamen-ornamen chrome, jadi buat kalian yang nggak demen chrome, di mobil ini cocok karena dia mobilnya maco sekali. Kombinasi warna hitam sama silver. Di sini biasa tuh ada kamera-kameranya. Di sini ada tulisannya Land Rover. Grillnya seperti ini. Ada aksen silvernya juga yang ada tulisan Land Rover-nya. Om sih demen ya, desain language-nya ini modern retro gitu. Jadi mobil ini memang retro, tetapi dibuat satu unsur kontemporer sehingga dia terlihat up to date. Mantap. Kita ke samping, kita lihat fendernya gembung. Di sini juga ada tulisan lagi Defender. Ini kayak ada ornamen-ornamen penghiasnya juga, karena memang mobil ini banyak detail-detail unik yang bisa kita bahas. Salah satunya itu. Terus kita lihat di sini dia punya velgnya ring 19. Terus lihat tuh, suspensinya semua sudah air suspension 4 titik. Velgnya juga udah gambot banget, tapi bannya juga masih tebal, jadi nggak terlalu mengorbankan kenyamanan dan tentunya kemampuan dipakai di segala medannya. Dengan menggunakan komposisi velg dan ban ini cukup mumpuni. Ini ground clearance-nya ini pada posisi normal height. Kalau Airsus kan bisa naik, bisa turun gitu ya. Ini normal height segini. Cukup tinggi. Jadi keluar masuknya kalau misalkan mungkin orang yang nggak terlalu tinggi agak sedikit repot. Tapi mobil ini bisa diturunin pada saat mau masuk, namanya access height. Jadi kalau diturunin dia naik, keluar masuknya nggak terlalu sulit. Terus kita lihat handle pintu. Ini handle pintunya seperti ini. Masih model tarik. Spionnya kayak gini gede. Kita buka dulu ya sebentar ya. Dia punya mobilnya. Kuncinya ini
Nah, kuncinya sendiri kayak gini. Ada tulisannya Land Rover. Kita buka dulu biar spionnya terbuka. Nah, setelah dipencet dia punya spion langsung terbuka kayak gitu. Di sini juga ada kamera-kameranya lagi. Karena mobil ini lengkap dengan kamera-kameranya begitu banyak. Spionnya kotak gede. Jelas pokoknya kelihatan-kelihatannya, kagak bakal ada yang kagak kelihatan-kelihatan. Mobilnya sendiri boxy. Kita mundur sedikit biar kalian bisa lihat secara detail. Mobilnya sangat boxy, sangat maskulin. Kayak blackout gitu, dari samping semua hitam kecuali velg. Jadi mantep, gagah perkasa. Ini velg belakang tentunya sama, modelnya sih keren ya, finishingnya juga rapi, warnanya juga oke. Kalau cakram sih udah, disc brake semuanya udah pasti, semua rem-remnya mobil premium. Jadi dia mantep. Buat kalian yang mau nanya ukuran bannya itu nih 255 65 R19. 255 65 R19. Nah, seperti itu. Keren. Sini juga semuanya sudah rapih ya, tertutup. Ini juga ada kayak molding atau body cladding yang terbuat dari plastik sampai ke sana, ke depan sini. Jadi ini kalau misalkan off-road terjadi katakanlah kerusakan, ini lebih gampang nih karena tinggal diganti. Giniannya bisa beli. Dibandingkan body kan mesti dicat. Ini misalnya udah parah, ganti aja. Ini ada sensor-sensor juga tuh. Terus kita lihat ke sini. Siluetnya gagah banget. Ini yang tadi Om bilang ornamennya. Defender berbentuk kayak honeycomb gitu. Berwarna gloss black. Keren. Terus kita sekarang lihat kacanya. Kacanya semua kotak-kotak banget ya. Mengotak sekali kacanya. Ini kaca depannya pun tegak gitu. Secara aerodinamika sih kayaknya kalau mobil tegak begini agak bakal terlalu bagus ya. Cuman memang ini diperlukan, dimaksudkan supaya bisa melanjutkan design language dari Defender generasi sebelumnya. Jadi kalau Defender tuh orang sekali lihat mesti tahu ini Defender. Kalau terlalu jauh berubahnya bentuknya, orang bingung ini mobil apa. Nah makanya dia nggak berani berubah terlalu jauh tuh. Tapi interpretasi modern dari sebuah mobil retro seperti ini tuh tepat banget. Unsur nostalgianya dapat, unsur modernnya dapat. Ini lampu belakangnya ya. Udah LED semua, udah LED semua. Ada tulisannya Defender. S ini adalah trim levelnya, jadi S, Defender S. Terus ban serepnya juga sama seperti ban dan velg yang nempel di mobilnya. Keren. Gagah gitu ya. Ini kalau mobil 4x4 tuh harusnya bannya tetap di sini. Jadi kayaknya maco banget. Terus kita lihat bumpernya. Seperti biasa ada juga dia punya aksen silver yang cukup besar. Jadi nggak monoton hitam semua. Keren. Knalpotnya ada di situ. Seperti bisa kalian lihat. Di sini ada logo Land Rover. Mantap. Bagian atapnya kayak gini. Boxy banget ini mobil, tapi tetap unsur-unsurnya dapat. Modern retro. Defender banget. Jadi ini merupakan salah satu dari mobil-mobil yang belakangan keluar. Dimulai salah satunya dengan ini. Ini G-Class ya. G-Class ini juga modern retro nih.
Ini kan ada model lamanya ngotak juga. Lalu dia keluar, mungkin Defender gerah juga kan. Istilahnya G-Class udah keluar baru. Masa Defender nggak keluar baru? Nah, dibikin juga. Jadi ini dua mobil ini adalah dua mobil 4x4 icon yang sukses berhasil kalau menurut Om memadukan desain modern, kontemporer, retro. Sehingga hasilnya akhirnya seperti bisa kalian lihat sendiri, kita bisa kagumi bersama, ini benar-benar unmistakably sebuah icon. Ini sih udah pasti Om yakin bakal menjadi future classic ke depannya. Luar biasa. Nah sekarang mari kita lanjutkan melihat bagian lainnya. Kita buka dulu. Terus kita ngintip bagian dalamnya. Nah dalamnya kayak gini. Warnanya hitam semua. Jadi ini material-material joknya itu perpaduan antara leather dengan seperti fabric. Jadi semi leather mungkin seperti itu ya. Terus dia punya penyetelan joknya juga masih manual. Karena memang ini mobil lapangan ya. Jadi mobil yang katakanlah dipakai untuk off-road, mobil utilitarian. Jadi ya seperti inilah dia membuatnya sangat rugged gitu ya. Nih door trimnya dulu lihat nih. Door trimnya. Pintunya kokoh banget. Berat tentunya. Luar biasa. Engsel-engselnya juga kokoh, mobil lapangan sih ya. Di sini juga kalau bisa kita lihat bersama ada Twitter. Ini materialnya perpaduan nih. Ada yang soft touch, ada yang kasar-kasar gini. Ini ada baut-baut rivetnya. Kerennya banyak baut-baut ini tuh, utilitarian banget tuh. Di sini ada bakal central lock, ini bakal window-windowan, perkaca-kacaan. Tuh ya. Ini bakal buka pintu, ada speaker lagi. Jadi benar-benar door trimnya pun luar biasa kokoh. Di sini juga materialnya nih. Ini ada yang hard plastik, ada yang leather. Jadi perpaduan sempurna, benar-benar mewah dan utilitarian. Kita lihat bagian belakang. Buka dulu. Kita lihat pintu belakangnya. Gede banget tuh pintu belakangnya juga. Karena mobilnya gede. Door trim belakang juga aksen-aksennya sama seperti depan. Ada kompartemennya. Itu yang penting, bisa ada naruh-naruh barang. Ini juga kompartemennya cukup besar. Harus ada itu kompartemen. Bukaan pintu cukup besar juga. Jadi nggak susah untuk keluar masuknya. Ini ada untuk membantu masuk dalam atau untuk pegangan kalau lagi off-road di lapangan. Terus ini dia punya jok belakang juga materialnya sama seperti depan, warnanya juga hitam, full black. Kecuali plafonnya tentunya nggak black. Mantap. Di sini juga jangan lupa ada tulisan Land Rover. Jadi ini aksen-aksennya nih. Ada aksen-aksennya sama ini. Ini juga penting nih. Ini kaca nako, bukan kaca nako, kaca jendela. Bakal bisa memberikan cahaya ke dalam sehingga kabin lebih terang. Nah sekarang mari kita nyalain mobilnya dan Om jelasin kurang lebih interior detailsnya nanti seperti apa. Bakal nyalain mesin, kita tinggal injak rem, kantongin kunci, sama pencet tombol ini. Maka mobil akan segera menyala. Widih, instrumennya semuanya. Good afternoon. Keren. Mantep ya? Luar biasa. Yuk kita bahas satu persatu detail-detailnya supaya kalian bisa menikmati juga Defender ini. Meskipun hanya menonton lewat YouTube. Anggaplah ini seperti berada di dalamnya. Om akan ajak kalian untuk
merasakan seperti apa, akan Om deskripsikan seperti apa serunya berada di dalam sebuah Defender. Nah, kita lihat sini ada AC-AC ini tuh. Lucu nih, lubang AC di sini nih, agak antik. Kalau kita lihat sini semua finishingnya rapi. Ini leather. Di sini ada AC lagi. Di sini ada tombol hazard. Terus kita lihat dia punya bagian sini, kokpitnya, dia punya speedometernya semuanya udah full digital. Luar biasa. Halus sekali mesinnya. Terus ini juga setirnya dimensinya pas, enak banget digenggam. Nih kulitnya juga luar biasa nih, kulit high quality. Setirnya sangat nikmat untuk digenggam. Ini tulisannya Defender. Ini juga gede, bulky. Tombol-tombolnya juga sengaja bulky nih. Bakal ganti-ganti dia punya menu, bakal teleponi, bakal cruise control. Semuanya sangat bulky tombolnya. Karena ini didesain sebenarnya untuk dipakai sambil pakai sarung tangan gitu. Jadi kalau jempolnya gede-gede juga enak nih megangnya. Nih tuas-tuasnya, lampu-lampuan. Seperti bisa kalian lihat. Terus di sini ada dia punya wiperan. Nah, ini per-wiperan. Terus ini adalah dia punya parking brake. Ini banyak kotak-kotak yang lucu-lucu gini, bisa bakal naro-naro apapun yang mau ditaruh nih tuh. Banyak kotak-kotaknya. Nah, Defender baru nih udah semuanya datang pakai ini namanya PV Pro kalau istilah Land Rover. Jadi in-car entertainment-nya udah sangat canggih dan mumpuni. Tuh, semuanya udah bisa diatur dari sini. Nih. Kameranya juga udah luar biasa, kalian bisa lihat. Kalau yang seru nih ada ininya nih. Kita balik dulu ke sini. 4x4. I understand. Tuh, lengkap kan? Ada altitude. Ada weight sensing nih untuk tahu berapa dalam kedalamannya. Tuh, semuanya bener-bener luar biasa dan detail. Om demen banget. Jadi ini PV Pro ini sangat membantu. Jadi sudah sangat up to date. Tuh, menunya kalian baca sendiri ya. Hampir semuanya bisa diatur dari PV Pro ini. Di sini tetap ada tombol manualnya untuk on off in-car entertainment. AC sendiri ini udah dual zone climate, udah auto tentunya. Tuas transmisi di sini. Ini otomatis 8 percepatan. Ada sport mode-nya juga. Keren. Di sini seperti bisa kalian lihat ada colokan-colokan. Di sini ada tray juga nih, bisa buat naruh-naruh barang. Ini juga ada kayak laci nih, bisa buat naruh-naruh apapun yang mau ditaruh, dilempar-lemparin aja sini. Ini bahannya semua juga kokoh banget. Ini juga ada gini-gini nih. Aksen-aksen baut-bautnya ini juga semua kulitnya lembut banget. Tuh. Ada glove box-nya gede banget. Full mantep. Kabinnya semua juga full mantep. Di sini juga ada tulisan itu Defender. Ini juga bisa buat naruh-naruh barang. Ini juga ini plastik, ini kulit. Ini ada yang kayak karet-karet, bisa jadi nggak selip kalau naruh-naruh barang. Mantap banget ya pokoknya semuanya. Top habis. Di sini seperti biasa ya lampu-lampunya, ini spionnya. Ini juga dia punya vanity mirror. Seperti biasa. Bakal reben. Sini juga. Tada. Jadi bisa off-road, ngaca dulu sambil off-road. Rambut miring nggak? Kacamata oke nggak? Baru lanjut off-road lagi. Hehehe. Nah ini kalau mau lihat ini yang tombol ini nih bakal ngatur ininya tuh. Kalian lihat, Om akan kasih unjuk beberapa ya, bisa untuk ngatur media. Untuk display-displaynya ini bisa diganti, ada off-road information juga, bisa di style dari sini, layoutnya pun bisa kita ganti.
Tuh, mau berapa? One dial, two dial, atau berapa dial? Kalau one dial tuh kayak mobil balap. Ini two dial ya. Tuh, kayak mobil biasa, ya kan? Jadi ini semua bisa diganti-ganti, tergantung kita maunya apa tuh, segala macamnya. Termasuk ini bisa dicek dari sini. 4x4 info, segala macamnya bisa ntar diaktifkan atau dinonaktifkan dari sini. Kalau ada fault juga dari situ akan kelihatan. Trip meter kayak biasa. Kalau Om sih demennya kalau nggak yang dua itu one dial kali ya. Kayaknya ini keren ya tuh, mantep. Odometer baru 11 mile. Masih kinyis-kinyis nih mobil kesayangan. Tapi two dial kayaknya lebih keren. Two dial aja deh. Nah ini yang buat suka ngoprek-ngoprek, pecinta gadget nih, dia punya instrumen clusternya pasti kalian demen ya. Bisa spend waktu banyak ngatur-ngatur dari sini, cuman bakal ngatur-ngatur gitu aneh doang. Tapi yang penting kita puas. Setelah semua kita sesuai keinginan, baru kita jalan. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang yuk. Nah, sekarang kita udah duduk di belakang. Kita nyalain dulu lampu-lampunya biar terang. Nah, belakangnya lega banget. Jadi ini kurang lebih posisi mengemudi Om. Di sini legroomnya masih besar. Jadi ini sih mobil sih pokoknya gede deh. Lega duduk di baris kedua, jangan khawatir, mobilnya kan juga memang panjang. Hampir 5 meter ya. Jadi lega lah pokoknya untuk mobil ini. Nggak bakal kekurangan legroom atau sejenis-jenis sih, nggak mungkin. Headroom pun semua enak. Headroomnya sangat amat tinggi. Nih, Om kasih nunjuk ya tuh. Tuh lihat. Sejauh kan? Headroomnya juga gede banget, jadi kagak bakal kesempitan, claustrophobic nggak ada di mobil ini. Apalagi di sini ada khasnya dia punya dari Defender tuh, dia punya kaca ini nih. Nih, tuh, ini kaca. Kalau kita orangnya claustrophobic, ini bisa membantu untuk memasukkan cahaya ke dalam mobil sehingga lebih airy kabinnya. Jadi berasanya kita menyatu dengan alam, kan mobil lapangan gitu ya. Material jok semua enak didudukin. Ini ada bisa dibuka cup holder sama armrest. Duduk di belakang bertiga pun tidak akan ada masalah karena mobilnya lega, lebar. Terus di sini juga ada lubang-lubang AC. Jadi tuh ventilasi AC semuanya jadi adil, nggak ada yang gerah, nggak ada yang merasa teranak-tirikan. Di sini ada colokan-colokan, kalian bisa lihat. Jadi ini bisa bakal ngecas handphone dan yang lain-lain. Overall di belakang enak. Jadi bisa ngeliat ke depan. Joknya juga agak sedikit lebih tinggi. Jadi ini kayak di bioskop gitu ya. Maksudnya gini, ini jok ini dibanding jok depan situ lebih tinggi. Jadi kayak di stadion gitu duduknya. Kita bisa ngelihatnya lebih lega, lebih tinggi. Visibilitas jadi nggak terganggu. Duduk di belakang pun main-main lumpur di lapangan semuanya enak, sedap. Nih bakal pegangan tadi untuk keluar masuk sama untuk kalau lagi off-road, misalkan lagi goyang-goyangan bisa pegangan ini. Wow, gitu kan. Mantep. Kaca juga gede karena memang keunggulan dari mobil boxy ya begini. Tuh. Ini yang tadi Om bilang ada nako-nakonya. Dari dulu Defender begitu kan. Hehehe. Ikonik banget. Oke, kita lanjutkan lagi berkeliling. Nah, fitur-fitur di mobil ini kan sangat banyak. Salah satu fitur yang sangat keren adalah tentunya dia punya air suspension. Nanti Om tunjukin ya. Ini kan depan ada cermin. Om tunjukin pada saat posisi naik turunnya, prosesinya sama ketinggiannya seberapa. Ini bakal low gearnya, 4x4 low. Ini kan mobilnya full time 4 wheel drive, jadi ini untuk low gearnya. Ini seperti biasa lah untuk stability kontrolan. Ini untuk hill descent control, jadi kalau turunan mobilnya ngerem sendiri. Air suspension sebentar Om tunjukin, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita buka dulu deh kacanya.
atau nggak dari sini aja deh nih. Ya, ini posisi di netral atau default mode. Kita turunin ya. Kita turunin dulu deh ke access mode yang Om bilang. Nah, mobilnya akan turun tuh. Ini posisi sekarang lagi ke access mode. Jadi pada saat posisi access mode ini mempermudah kita untuk loading unloading barang atau juga bakal keluar masuk mobil. Jadi mobilnya memendek dulu, nyeper dulu. Nah, kita langsung sekarang ke yang paling tinggi ya. Ini langsung Om naikin ke off-road height. Kalian bisa lihat dari cermin. Oh. Mobilnya akan naik tinggi banget tuh. Luar biasa tingginya. Nah, tapi biasanya by default ini dipakai kalau pas off-road aja atau melewati medan-medan yang off-road. Biasanya kita pakainya yang normal mode. Segini nih. Nah, ini namanya normal height. Ini lagi menuju ke normal height. Nah, jadi ini normal height. Om ulang sekali lagi. Kita ganti ke bawah dulu, access height. Sekali lagi kalian lihat. Ini sedang diceperin ke access height. Terus dari access height langsung Om naikkan ke yang paling tinggi biar terlihat bedanya. Nah, ini langsung ke off-road height. Ini lagi jalan nih. Lagi proses. Naik set. Oh, lihat, perhatikan wheel gapnya. Oh. Jadi benar-benar tinggi sih. Ini mobil kalau di off-road height. Oke. Cukup main-mainannya. Kita kembaliin ke normal height pakai tombol ini. Tadi sini juga ada indikatornya nih. Normal height selected. Jadi mobilnya akan kembali ke default height. Kalau jalan hari-hari ya begini. Jadi kalau ditaruh di dia punya access height, kalau udah sampai kecepatan tertentu mobilnya naik sendiri. Dan demikian pula kalau lagi di off-road height udah mencapai kecepatan tertentu, mobilnya akan kembali ke normal height. Seperti itu. Nah, sekarang Om akan ajak kalian untuk melihat bagasinya. Untuk buka bagasi tinggal di unlock aja. Tinggal tarik ini. Nah, ini pintunya masih kayak pintu kulkas ya. Jadi modelannya nih kalau sempit, tempat parkir lagi sempit agak sulit nih kayak gini nih ya. Nah, nih. Contoh segini ya tuh. Ini kalau di misalkan anggaplah ini lagi di parking lot, di belakang ada mobil yang nggak bisa buka segini gede. Ini kalian lihat ya. Untuk bisa buka bagasinya full, ini perlu tempat yang cukup besar. Jadi kalau parkirnya mepet-mepet sih terus terang desain pintu yang model kulkas begini menyulitkan. Tapi ya kembali ini ikoniknya seperti ini. Tapi kalau tempatnya cukup sih bukaannya gede. Jadi kayak buat naruh-naruh barangnya enak dia, gede banget. Kita lihat dia punya pintu bagasinya. Sudah. Ada tulisannya Defender tuh. Defender. Biar nggak lupa kali ya. Ini semua juga rivet-rivetnya, material-materialnya semuanya utilitarian. Kita lihat ke sini, ini ada tutupannya yang bisa di removable. Ini dari kain nih. Removable. Di sini ada lampu-lampunya juga. Ini semua juga sangat besar. Bisa bakal naruh-naruh koper, naruh-naruh apapun belanjaan, pokoknya bisa deh. Naik mobil ini mau kemana aja bisa deh, mau bawa camping gear, mau bawa apa semuanya paten dan bisa. Don't worry, bagasi lega. Yang menarik ya, pintu bagasinya vakum. Nanti kan pintu lainnya enggak nih, tapi pintu bagasi vakum nih, Om kasih tunjuk nih. Nah. Nanti kasih tunjuk lagi ya nih. Buka, tutup nih, dengerin. Kelotok, vakum. Luar biasa memang. Defender. Yuk sekarang kita lihat mesinnya. Buat buka kap mesin tinggal tarik tuas dari bawah setir. Terus di sini tinggal dirojok ini, diangkat gitu.
Kap mesinnya udah ada pegasnya, jadi sangat memudahkan kalau di lapangan kita mau buka kap mesin, bisa single handed, no problem. Rapi banget tuh, semuanya benar-benar rapi. Dan yang penting adalah bagian ininya. Nah, ini mesin sangat legendaris begini. Seperti kita tahu, mobil rata-rata zaman sekarang itu kan udah mulai menuju ke arah mobil listrik. Kita diskusi dulu nih mengenai mobilnya sebelum Om detailin. Jadi ini adalah salah satu mobil-mobil yang menurut Om perlu dilestarikan. Nah, di depan kita Land Rover Defender Om ini adalah Land Rover Defender 110 maksudnya yang long wheelbase ini ya, yang panjang. Jadi kalau kita punya keluarga atau kita suka bawa orang, practicality tentunya yang 110 ini lebih baik dibanding yang 90. 90 itu yang pendek. Terus mesinnya dia keluar banyak varian, ada diesel, ada bensin. Kalau yang bensin seperti ini diawali dengan tipenya P. Jadi ini P berapa? Ini depan kita P300. Ada yang P400. Terus kalau yang depannya D berarti diesel, ya. Nah, ini adalah spek yang Om pesan ini adalah spek yang menurut Om sangat ideal kalau kita mau main ke lapangan. Jadi ini bukan spek tertinggi, bukan, tapi ini spek yang terbaik kalau menurut Om. Loh, kok bukan tertinggi tapi terbaik, Om, gimana sih? Maksudnya begini, ini mobil kan mobil lapangan. Ini mobil kita beli untuk sesekali kita main-main ke, katakanlah main-main ke off-road ringan, atau kita buat keliling-keliling Jawa gitu ya, bawa-bawa keluarga. Kita menghindari yang nggak perlu, supaya satu ya, yang kemungkinan bisa rusak lebih sedikit. Contoh mesinnya. Jadi ini kan P300. Ini mesinnya menggunakan 2000 cc 4 silinder turbo. Mesin konvensional. Maksudnya begini, combustion engine konvensional. Jadi dia nggak ada yang namanya, pengertian konvensional tuh tidak ada yang namanya mild hybrid atau semi hybrid atau sejenisnya. Nah, di atas dia yang P400 itu 6 silinder lebih kencang, cuman itu mild hybrid, terus ada superchargernya lagi. Jadi kayaknya turbocharge, supercharge gitu, satu lebih banyak yang bisa rusak. Kedua, mild hybrid ini kan teknologinya canggih dan baru. Takutnya kalau ntar kita pakai lama ini mobil kayak gini, dia ntar ada yang rusak atau kita pakai ke lapangan, ada yang tiba-tiba error lagi di jalan, sulit. Kalau ini mesinnya badak, dan menurut Om ini cukup. Ini mesinnya P300 ini menghasilkan tenaga 300 horsepower dengan torsi 400 Nm. Cukup untuk menghela mobil ini. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam 7 detikan. Nah, malu-maluin. Konsumsi BBM juga untuk rata-rata sekitar 1 liter 10 kilo. Pemakaian kombinasi. Kalau macet tentunya bisa lebih boros. Jadi untuk mobil ini sih udah nggak perlu beli hybridan mild hybrid gitu, nggak usah. Terus kita juga nggak perlu mobil yang sampai katakanlah mesinnya sampai kencang banget 400 horsepower kalau menurut Om. Ini mobil lapangan kok, kita bakal off-road. Bakal kita nikmati perjalanan jauh. Jadi spek ini menurut Om spek yang ideal. Jadi ini trim levelnya yang S. Yang S itu menengah lah, bukan yang paling tinggi juga. Jadi ada yang di atasnya ada. Jadi option-option yang melekat di mobil ini Om sengaja pilih yang perlu, yang necessity. Jadi ini beli Defender kalau memang speknya, optionnya kalau kebanyakan duit orang ya mungkin mau yang paling bagus sih silakan. Cuma menurut Om kalau sama-sama on the long run, yang model begini Defendernya spek ini bisa lebih awet dan lebih abadi jika dibandingkan kita beli yang P400 atau yang diesel. Kan kadang-kadang ada yang takut solarnya, kita keluar kota solarnya segala macam jelek, ya nggak? Ntar juga kebingungan nyari dek, karena kan perlu diingat mobil-mobil ini semua sudah Euro 6. Ini ginian juga sudah standar emisinya tinggi. Ini G63 AMG bensin ya. Jadi itu mengenai BBM itu penting dan rentan, karena mobil-mobil yang perlu dieselnya Euro 6 itu perlunya DEX minimal, bukannya DEX maksimal loh. Bahkan beberapa pabrikan menyarankan ditambahkan dengan AdBlue juga. Jadi ini mobil udah tepat ya bensin, mau pakai keliling Jawa di mana-mana pasti ada yang jual bensin bagus. Udah lumrah
kalau untuk bensin. That's why teman-teman jangan bingung kenapa Om Bos kali ini beli mobilnya bukan yang top of the line seperti biasa. Karena Om Bos ingin spek yang bisa dipakai dan dinikmati dalam jangka waktu lama. Dan juga nggak nyusahin. Dan juga ini menjadi opsi yang terbaik sebagai contoh kalau kalian mau beli Defender tapi harganya yang tidak terlalu mahal. Bukan berarti ini murah ya. Cuman tidak semahal yang P400. Keren ya. Top abis. Iconic memang. Defender. Jangan ngaku pecinta 4x4 sejati kalau di garasi belum ada Defender atau belum ada G63 AMG. Lebih bagus lagi punya dua-duanya, Defender 1, G63 1. Defender ceritanya bakal yang benar-benar jauh atau main-main ke lapangan, yang extreme off-road. G63 AMG bakal ngantor hari-hari. Oh, lihat dong, one frame, keren kan? G63 Defender, ngantor naik ini, ke mall, nge-mall, ngafe, hangout pakai G63, main ke lapangan pakai Defender. Indahnya hidup. Oke, sekian untuk video kali ini. Mohon di like kalau kalian suka dengan videonya. Mohon di share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan mobil ini atau mau menambah-nambah pengetahuan mengenai mobil-mobil yang ada di Indonesia. Juga buat kalian yang belum subscribe channel Om Bos TV, jangan lupa di subscribe channel Om Bos TV dan aktifkan juga loncengnya. Jadi Om Bos bisa makin semangat untuk bikin video baru. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di komen, karena komen, like, dan share serta subscribe dari kalian yang selalu menyemangati Om Bos untuk membuat video-video baru. Oke, Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu di video berikutnya. Stay safe, stay healthy, and stay wealthy, my friend. God bless you. Bye.